Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Fakta baru di balik kematian siswa SMK yang tewas di tangan polisi di kota Semarang. Proyektil peluru ternyata masih bersarang di tubuh korban saat dimakamkan. Aibda RZ, penembak siswa SMK di kota Semarang, belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Polda Jawa Tengah dan Polres Batang didesak menuntaskan pengusutan kematian ART Hania yang sudah 8 tahun masih misterius. Informasi pertama kita buka dari perkembangan penyelidikan kasus siswa SMK yang tewas ditembak polisi di kota Semarang. Jenazah siswa SMK 4 Semarang, Gama Rizkianata Oktavandi yang tewas ditembak polisi ternyata dimakamkan dalam kondisi proyektil peluru masih bersarang di tubuhnya. Pihak keluarga mengaku hanya diperbolehkan melihat wajah korban lantaran tubuh korban sudah dikafani. Fakta-fakta baru terus mencuat di balik tragedi tewasnya siswa SMK 4 Semarang, Gama Rizkianata Oktavandi di tangan polisi. Salah satu fakta terbaru adalah jenazah Gama dimakamkan dengan proyektil peluru masih bersarang pada tubuhnya. Ini terbongkar dalam RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Polda Jawa Tengah pada hari Selasa lalu. Maka yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Keluarga korban mengaku tidak mengetahui bila peluru masih bersarang pada tubuh korban saat dimakamkan. Keluarga mengatakan hanya diperbolehkan melihat wajah korban saat berada di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang lantaran sudah dikafani. Apalagi tidak ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit terkait keberadaan proyektil peluru tersebut. Informasi itu ternyata proyektil itu masih ada di dalam usus, Pak. Itu keluarga tahu, Pak, bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama itu setelah? Kita sebenarnya nggak tahu. Tidak ada, berarti tidak ada keterangan dari rumah sakit juga ya, Pak? Enggak, kita melihat jenazahnya kan dari rumah sakit sudah dikafani ya, jadi kita melihat cuma wajahnya saja. Oke, berarti memang keluarga tidak diberitahu bahwa masih ada proyektil di tubuhnya Gama ya, Pak? Polda Jawa Tengah mengakui proyektil peluru ditemukan saat autopsi jasad korban dilakukan. Menurut polisi, proyektil peluru tidak diketahui saat jasad dimakamkan karena keluarga menolak jenazah diautopsi pihak kepolisian. Dari keluarga tidak mengetahui kalau ada proyektil yang masih bersarang di tubuh korban. Apakah memang tidak diberitahu atau seperti apa? Ini nanti bisa ditanyakan ke keluarga ya tentang pemahaman mereka tentang posisi proyektil tersebut pada saat almarhum dibawa ke rumah duka. Namun dari pihak kepolisian meyakini bahwa proyektil tersebut masih berada di tubuh korban. Oleh karena itu untuk permintaan otopsi kan harus ada izin dari keluarga. Dan akhirnya setelah korban sudah dimakamkan, kita mohon untuk proses penyidikan dilaksanakan ekshumasi, baru pihak keluarga mengizinkan untuk dilakukan pembongkaran atau ekshumasi tersebut. Demikian. Penembakan terhadap Gama dilakukan polisi berinisial RZ, anggota Sat Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Saat ini RZ sudah ditahan dan masih berstatus sebagai terperiksa. Awalnya Kapolrestabes Semarang menyebut penembakan dilakukan karena korban terlibat tawuran dan geng motor. Namun dalam RDP dengan DPR RI, motif ini berubah. Pelaku kesal lantaran motornya dipepet motor korban. Kini publik menanti keberanian polisi. Apa sesungguhnya yang terjadi di balik tewasnya pelajar berusia 17 tahun itu? Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Keluarga almarhum Gama Rizkianata Oktavandi kecewa dengan Kapolrestabes Semarang karena menyudutkan korban sebagai anggota gangster. Keluarga minta Kapolrestabes Semarang meluruskan berita tersebut karena korban dikenal sebagai pribadi yang baik.
Warga almarhum Gama Rizkinata Oktavandi mendesak Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar untuk meluruskan berita keterlibatan korban dalam gangster atau geng motor. Keluarga kecewa lantaran Kombes Irwan menyebutkan korban terlibat tawuran antara gangster di mana korban berada dalam geng Tanggul Pojok. Dari pihak Polres, tiap komunitas nanti memojokkan korban, seolah-olah dibonek di pelakunya. Ini data siapa yang lain jawab milik Gama. Siapa yang ngajak? Dan seperti istilah lah kira-kira. Ini yang perlu kami perjelas di DPR. Dan harapan di sana bisa meluruskan berita itu. Termasuk kami juga akan membuat laporan Komnas HAM. Komnas sudah ada secara ini ada tamu. Pernyataan Kombes Irwan dinilai bertolak belakang dengan rekaman kamera pengawas, di mana korban dan temannya tidak terlibat tawuran dengan kelompok gangster lainnya. Dia juga tidak pernah pulang malam lebih dari jam 11. Iya. Makanya jam 11 itu dia belum pulang, neneknya sudah bingung. Telepon bapaknya, kok Gama jam segini belum pulang? Karena biasanya sudah pulang, itu kan terus kayaknya disuruh mencari. Gitu. Kita tidak tahu persis ya, tapi yang kita lihat di CCTV itu kan kenyataannya posisinya mereka bukan kejar-kejaran. Ya, kalau dari keterangan dari kepolisian itu kan katanya dari gengnya Gama itu mengejar lawannya. Tapi setelah kita lihat di CCTV yang kemarin kita dapat kan, kita lihat orang yang motor ya kan itu ada 4 motor. Motor pertama kan lewat aja dan itu tidak kenceng. Kita lihat terus baru pelaku itu kan terus ke tengah kan, dia motornya di tengah siap menghadang mau menembak, dan itu yang kita lihat kan tidak ada penyerangan karena yang kita lihat itu ketakutan. Jadi mereka kenceng itu karena ketakutan, kayak takutnya kalau ini dibegal kan malam-malam. Sebelumnya dalam keterangan pers tanggal 26 November lalu, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menyebutkan korban terlibat tawuran dan tergabung dalam geng Tanggul Pojok. Korban ditembak karena menyerang polisi yang kemudian menembak korban. Korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Namun motif tawuran ini akhirnya diralat dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI pada Selasa lalu. Motif disebutkan karena pelaku kesal lantaran motornya dipepet motor korban. Warga berharap kepolisian Resor Kota Besar Semarang dan Polda Jawa Tengah lebih profesional lagi dan fokus menangani pelaku Aibda Robik Zainuddin, baik secara etik maupun pidana. Ali Mustafidin melaporkan dari Kota Semarang. Sementara itu Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang belum juga menetapkan Aibda RZ sebagai tersangka kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang Gama Rizkinata Oktavandi. Saat ini Aibda RZ masih berstatus terperiksa baik dalam penyelidikan pidana maupun kode etik. Kabid Humas Polda Jateng menjelaskan saat ini Aibda Robik Zainuddin sudah ditahan, namun statusnya masih sebagai terperiksa. Penyelidikan pidana kasus penembakan yang dilakukan Aibda Robik masih ditangani Polrestabes Semarang. Penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti untuk menaikkan status ke tingkat penyidikan. Bersamaan dengan penyelidikan kasus pidananya, Polda Jawa Tengah akan menggelar sidang etik terhadap Aibda Robik. Sidang sedianya digelar hari Rabu namun ditunda. Jika nanti terbukti bersalah, maka akan dijatuhkan sanksi dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Ini penanganan ada di Polrestabes yang dilakukan oleh penyidik, kemudian untuk penanganan kasus anggota tetap dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah, dan untuk Direktorat Kriminal Umum ini menangani kasus proses pidana yang dilakukan oleh anggota atau Aibda R tersebut. Sekian. Untuk sidang etik itu kapan dan bagaimana? Untuk sidang etik secepatnya
akan dilaksanakan oleh Propam Jawa Tengah. Tentunya ini kita akan menunggu hasilnya, apakah hasilnya ini tentunya dari hakim yang akan menentukan, hakim sidang kode etik. Ini kan statusnya masih terperiksa ya, dan kenapa tidak langsung dijadikan tersangka karena memang barang bukti sudah terlihat semua sudah ada seperti itu? Untuk kasus AIBDR terhadap proses pidananya, ini penyidik dari Ditkrimum Polda Jawa Tengah sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan pelanggaran pidana yang dilakukan. Nanti kalau bukti-bukti tersebut sudah cukup, sudah lengkap, dan segera penyidik melakukan giat gelar perkara untuk menaikkan status yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka. Namun saat ini yang bersangkutan tetap juga diproses sebagai terperiksa dalam kasus kode etik. Bukti apa itu dan yang masih? Kita beralih ke informasi lain, Polda Jawa Tengah dan Polres Batang diingatkan untuk menuntaskan penyelidikan kematian asisten rumah tangga bernama Hania di Kabupaten Batang. Kasus ini sudah berlangsung selama 8 tahun, namun polisi tak kunjung mengungkap pelaku dan motif pembunuhan. 8 tahun lalu, atau tepatnya tahun 2016, perempuan bernama Haniah binti Sutrisno tewas di garasi rumah majikannya di Batang. Namun hingga kini Polda Jawa Tengah dan Polres Batang tak kunjung mengungkap kasus tersebut. Warga Batang bersama keluarga korban menggelar doa bersama bertepatan dengan 8 tahun kematian korban. Doa bersama sekaligus sebagai pengingat bagi Polda Jawa Tengah dan Polres Batang agar menuntaskan penyelidikan kasus ini. Sampai 8 tahun ini belum juga selesai. Hari ini berarti tepat 8 tahun? Tepat 8 tahun, 4 Desember 2024. Harapan dari keluarga apa? Harapan dari keluarga, kami sebagai adik korban, semoga kasus ini terungkap, cepat terungkap, dan kami masih percaya dengan pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus ini. Saya yakin itu. Almarhum Haniah merupakan asisten rumah tangga. Orang tua tunggal dengan 2 anak ini ditemukan tewas di garasi rumah majikannya pada 4 Desember 2016 lalu. Sang majikan tidak lain adalah tetangga korban sendiri. Polisi telah melakukan penyelidikan dengan mengautopsi jasad korban. Bahkan autopsi ulang atau ekshumasi kerangka korban telah dilakukan. Namun sampai saat ini pelaku dan motif pembunuhan tak kunjung terungkap. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.